Oke teman-teman, kali ini kita lanjutin cerita di episode ke-59. Di episode sebelumnya terlihat Imli sedang bercurhat melalui telepon dengan ibunya. Begitupun juga Malini yang sedang menceritakan sesuatu dengan ibunya. Namun di episode 59, cerita kembali dilanjutkan dengan sangat menegangkan dan menggemaskan. Ibu Malini datang ke kantor Aryan. Dia masuk ke ruangan Aryan nyelonong begitu saja tanpa izin terlebih dahulu. Dia mengatakan kepada Aryan bahwa dia ingin pernikahan putrinya diliput oleh Bhaskar Times. Dan dia ingin yang meliput adalah wartawan yang kemarin juga mewawancarai Puja. Dia sangat senang dengan wartawan tersebut. Aryan pun menolaknya karena bagi Aryan mewawancarai pernikahan bukanlah hal menarik. Namun kemudian Ibu Malini menawarkan sejumlah cek dan mengatakan kepada Aryan, kau pasti tertarik dengan ini. Aryan pun kemudian langsung setuju dan memanggil Imli. Imli pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Aryan pun memberikan tugas kepada Imli bahwa Imli harus meliput acara pernikahan di rumah wanita tersebut. Imli pun mengatakan kepada Aryan, acara siapakah tersebut? Ibu Malini menjawab, yaitu acara pernikahan Aditya dan Malini. Sontak Aryan dan Imli pun terkaget-kaget. Dia tidak tahu sebelumnya bahwa yang masuk tersebut adalah ibu dari Malini. Kemudian Aryan pun mengatakan jika dia tahu bahwa dia adalah ibu Malini, dia tidak akan mengizinkannya masuk. Dan kemudian pun Imli juga menolaknya dan meninggalkan Aryan. Namun Aryan ingat dengan cek tersebut dan dia sangat butuh cek tersebut untuk menutupi kerugian perusahaannya. Aryan pun pergi ke tempat Imli berada. Dia mengatakan bahwa dia perlu cek tersebut untuk menutupi kekurangan dan kerugian budget dari perusahaannya. Dia pun memberi penjelasan kepada Imli bahwa dia tak perlu takut dengan Aryan. Dia bahkan harus memberanikan diri dan membuktikan kepada mereka bahwa mereka telah salah membuang dirimu dan kau tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aryan juga meminta kepada Imli bahwa dia harus menunjukkan jati dirinya dan dia harus terlihat kuat kepada mereka semua. Imli pun diberi waktu sedikit untuk berpikir. Aryan pun menunggu Imli di ruangannya. Setelah merenung, Imli akhirnya masuk ke ruangan Aryan dan dia mengatakan bahwa dia siap untuk membuktikan dirinya. Dia pun setuju untuk ikut meliput acara pernikahan tersebut. Imli. Singkat cerita, keesokan harinya Imli berlatih di depan cermin untuk mewawancarai Aditya. Namun ternyata di belakang Imli ada Aryan yang sedang melihatnya. Dia pun mengatakan, kau tak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Langsung bersiaplah dan bergegaslah berangkat untuk mewawancarai acara tersebut. Imli pun langsung berangkat untuk segera mewawancarai acara pernikahan Malini dan Aditya. Sementara itu di rumah Tripati, ibu Aditya ingin melakukan puja. Dia pun merasakan ada sesuatu yang hilang. Benar saja, lilin Imli hilang. Dia pun menanyakan kepada seluruh anggota keluarga, kemana lilin Imli? Kenapa lilin Imli tidak menyala lagi dan tidak ada di tempat ini? Dia pun mulai menuduh satu persatu dari anggota keluarganya. Kau yang memindahkannya, kau yang memindahkannya. Namun anggota keluarga tidak ada yang mengetahui kemana pindahnya atau hilangnya lilin Imli tersebut. Namun tiba-tiba Malini mengangkat tangannya dan berkata, aku yang telah memberikan lilin tersebut kepada Imli. Ibu Aditya pun berkata, kenapa kau kembalikan lilin itu kepada Imli? Malini pun menjawab bahwasanya lilin tersebut harus pergi bersama Imli dan tidak berhak kembali lagi dan tidak boleh ada di rumah ini seperti dirinya, seperti Imli yang tidak boleh berada di rumah ini lagi. Ibu Aditya pun marah-marah. Dia mengatakan kepada Malini apa haknya sehingga dia melakukan hal tersebut. Namun ternyata di situ ada Aditya yang membela Malini.
Aditya berkata bahwa betul apa yang dikatakan Malini, di rumah ini sudah tidak ada tempat lagi untuk Imli, dan betul bahwasanya lilin tersebut harus pergi bersama Imli, karena baik lilin maupun Imli tidak boleh ada di rumah ini lagi. Hahaha, tampaknya Aditya sudah mulai setel dengan Malini, teman-teman. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sabar dulu, saya sambil minum kopi biar tidak terlalu haus, teman-teman. Sementara itu, di pintu masuk rumah Tripati terlihat beberapa wartawan mau masuk ruangan, dan di situ juga terdapat Imli. Kemudian Aditya berkata, "Sedang apa kau di sini? Kau tidak punya hak untuk masuk." Ibu Malini pun menjawab, "Aku yang telah menyewa mereka semua. Aku ingin pernikahanmu diliput oleh para wartawan, termasuk oleh Imli. Aku yang telah membayar mereka semua." Aditya pun menjawab lagi, "Tapi Imli tidak punya hak untuk masuk ke rumah ini." Lalu ibu Aditya pun mengatakan, "Aku yang memutuskan siapa yang bisa masuk ke rumah ini dan siapa yang tidak bisa masuk ke rumah ini. Imli bisa masuk ke rumah ini kapanpun dia mau." Akhirnya pun Imli bisa masuk ke rumah Tripati untuk meliput acara pernikahan Aditya dan Malini. Saat Imli mempersiapkan semua peralatan dan kameranya, Aditya terus memperhatikan Imli. Bahkan saat Malini mengajaknya berdansa untuk membuat Imli cemburu, Aditya tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap Imli. Namun di sisi lain, Imli ternyata meneteskan air mata. Dia kembali mengingat hubungannya dengan Aditya. Hal tersebut dilihat oleh Aryan. Aryan pun memotivasi Imli bahwasanya dia harus mengingat dia sedang mewawancarai kliennya, bukan sedang mewawancarai mantan suaminya. Jadi dia harus tegar dan semangat. Sementara itu, Ibu Malini mencari gara-gara dengan Imli. Dia memanggil Imli dengan sebutan pelayan. "Pelayan, pelayan." Namun Imli tidak menoleh sedikit pun. Sampai akhirnya Ibu Malini memanggilnya dengan panggilan namanya, yaitu Imli. Imli pun tersenyum. Kemudian ibu dari Malini tersebut meminta Imli untuk melakukan wawancara terhadapnya. Dan Imli pun setuju, dan dia memiliki niat untuk mengerjai Ibu Malini tersebut. Di tengah wawancara, Imli mengatakan kepada Ibu Malini bahwa rambutnya rusak dan harus diperbaiki. Imli pun menunda wawancara tersebut dan memperbaiki rambut Ibu Malini. Namun bukannya memperbaiki, Imli malah mengerjai Ibu Malini dan membuat model rambut Ibu Malini seperti udang yang sedang mabuk, teman-teman. Setelah wawancara selesai, Aryan menghampiri Imli dan dia mengatakan, "Apa yang kau lakukan tersebut, Imli?" Imli pun memberikan kamera kepada Aryan dan Aryan langsung melihat hasil rekaman tersebut. Aryan pun malah senyum-senyum sendiri melihat video tersebut, teman-teman. Imli pun terkaget. Kenapa bisa Aryan tersenyum? Dan ini adalah pertama kali Imli melihat senyum Aryan. Imli pun tersepona, teman-teman. Namun Imli langsung teringat kepada kalimat dari Ibu Aryan yang memintanya untuk memotret Aryan saat sedang tersenyum, karena Ibu Aryan tidak punya foto Aryan yang sedang tersenyum. Imli pun langsung mengeluarkan HP-nya untuk memotret Aryan. Setelah beberapa jepretan, akhirnya Aryan sadar bahwa dia sedang dipotret oleh Imli. Dia pun meminta Imli untuk menghapus foto-foto tersebut. Namun tidak mungkin Imli menghapus foto tersebut, teman-teman. Kena juga kau akhirnya, Aryan. Oke teman-teman, sekian dulu cerita untuk episode ke-59 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode yang ke-59. Bye-bye.